Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kalbi Musdalifa dengan NIM L02123111. Dengan program studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rancangan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Aktivitas Pertanian terhadap kadar pestisida dalam air Danau Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Adapun poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metode penelitian. Nah, pertama itu pendahuluan. Pada latar belakang, aktivitas pertanian intensif menyebabkan limpasan pestisida ke badan air. Pencemaran air merupakan salah satu isu lingkungan yang terus menjadi perhatian global, terutama di wilayah yang memiliki aktivitas pertanian intensif. Aktivitas pertanian, khususnya penggunaan pestisida secara berlebihan, telah menjadi sumber utama pencemaran non-point source yang sulit dikendalikan. Pestisida yang digunakan dalam praktik pertanian modern seringkali tidak seluruhnya terserap oleh tanaman, sehingga sebagian besar residunya itu terbawa ke badan air melalui limpasan permukaan dan infiltrasi tanah. Selanjutnya, Danau Sidenreng terletak di wilayah pertanian yang berisiko tinggi terhadap pencemaran pestisida dan yang berdampak penurunan kualitas air, bioakumulasi pada organisme akuatik, gangguan ekosistem, dan juga dampak sosial ekonomi pada masyarakat lokal. Nah, Danau Sidenreng di Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan merupakan salah satu sumber daya air penting yang berada di wilayah dengan dominasi lahan pertanian. Aktivitas pertanian intensif di sekitar danau tersebut menyebabkan tingginya kemungkinan kontaminasi air oleh residu pestisida. Akumulasi pestisida di badan air tidak hanya menurunkan kualitas air, tetapi juga berpotensi menyebabkan bioakumulasi dalam organisme akuatik dan juga mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain aspek ekologisnya, pencemaran pestisida juga memiliki dampak sosial dan juga ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat sekitar. Penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya air dan juga perikanan danau sangat rentan terhadap dampak pencemaran air ini. Selanjutnya, adapun rumusan masalah pada penelitian saya yaitu yang pertama, apakah terdapat kandungan residu pestisida dalam air Danau Sidenreng yang berada di sekitar lahan pertanian? Yang kedua, bagaimana perbandingan kadar pestisida antara perairan yang dekat dengan lahan pertanian dan juga yang jauh dari aktivitas pertanian? Nah, yang ketiga, sejauh mana aktivitas pertanian berpengaruh terhadap peningkatan kadar pestisida dalam air Danau Sidenreng? Nah, selanjutnya kita masuk di bagian tinjauan pustaka. Pada poin pertama yaitu aktivitas pertanian dan dampaknya terhadap kualitas air perairan. Aktivitas pertanian merupakan salah satu penyumbang utama pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air yang berasal dari residu pestisida dan juga pupuk kimia. Dalam proses budidaya tanaman, penggunaan pestisida dan pupuk intensif sangat umum dilakukan untuk meningkatkan hasil panen dan melindungi tanaman dari hama serta penyakit. Namun, residu pestisida yang tersisa dapat terbawa aliran permukaan tanah dan akhirnya masuk ke badan air seperti danau dan juga sungai, sehingga menyebabkan penurunan kualitas air yang secara signifikan. Selanjutnya poin kedua yaitu mekanisme penyebaran pestisida dalam lingkungan perairan. Pestisida yang diaplikasikan pada lahan pertanian tidak hanya berfungsi pada tanaman sasaran tetapi juga dapat berpindah ke berbagai media lingkungan, terutama air. Penyebaran pestisida ke lingkungan perairan dapat terjadi melalui berbagai jalur, termasuk aliran permukaan, infiltrasi ke dalam tanah, dan juga deposisi udara. Nah, yang ketiga,
peran monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan kualitas air danau. Monitoring kualitas air danau secara rutin merupakan langkah yang fundamental dalam mengidentifikasi tingkat pencemaran dan menentukan perubahan kondisi ekosistem perairan. Monitoring ini tidak hanya fokus pada pengukuran kadar pestisida dan bahan kimia lain, tetapi juga mencakup parameter fisika seperti suhu, pH, oksigen terlarut, serta parameter biologi seperti keanekaragaman organisme bioindikator. Nah, selanjutnya yang terakhir, dampak pencemaran pestisida terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Paparan pestisida dalam sistem perairan memiliki konsekuensi serius baik bagi kesehatan manusia maupun keberlanjutan ekosistem. Konsumsi air yang kontaminasi oleh residu pestisida dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari kerusakan hati, gangguan sistem saraf, sehingga resiko kanker yang meningkat, terutama pada populasi yang hidup dekat dengan lahan pertanian yang intensif. Kelompok yang paling rentan terhadap paparan ini yaitu anak-anak dan juga wanita hamil, karena sistem kekebalan dan hormonal mereka masih dalam tahap perkembangan. Dari sisi ekologisnya itu, keberadaan pestisida dalam air danau berpengaruh langsung terhadap organisme akuatik, terutama plankton dan juga ikan. Gangguan pada populasi plankton dapat merusak rantai makanan dasar yang menopang seluruh sistem perairan. Untuk mengatasi selain itu gangguan perilaku dan juga reproduksi pada ikan yang akhirnya berdampak pada penurunan populasi. Efek ini juga menyebar ke predator alami seperti burung air dan hewan amfibi yang mengandalkan sumber makanan dari ekosistem danau. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencemaran air oleh pestisida memiliki implikasi ekosistem yang kompleks dan saling terhubung. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan tindakan mitigasi berbasis teknologi dan juga kebijakan. Beberapa pendekatan teknologi seperti filtrasi karbon aktif, reaktor biologis, serta proses fotokatalitik telah dikembangkan untuk mengurangi kandungan pestisida dalam air. Nah, yang terakhir, metode penelitian. Adapun lokasi penelitian pada penelitian yaitu Danau Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Nah, variabel penelitiannya yaitu pada variabel bebas, jenis tanaman, frekuensi penyemprotan pestisida, jarak lahan pertanian, dan juga jarak lahan pertanian ke danau. Nah, pada variabel terikat, kadar residu pestisida dalam air danau Sidenreng. Nah, yang terakhir variabel kontrol, curah hujan, kontur tanah, vegetasi sekitar danau. Dan adapun parameter yang diukur yaitu kadar pestisida dan parameter fisika kimia air. Nah, yang terakhir analisis data. Untuk pengambilan sampelnya itu dilakukan di beberapa titik dan juga analisis laboratorium menggunakan HPLC atau kromatografi gas dan juga uji statistik termasuk ANOVA atau uji T. Baik, sekian dari presentasi hasil rancangan penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.